Tahukah kamu bahwa semua yang kamu inginkan sebenarnya sudah ada, namun kamu hanya sedang berada pada frekuensi yang salah untuk mencapainya? Kedengarannya gila, aku tahu. Tapi coba pikirkan. Berapa kali kamu melihat orang yang kurang pintar darimu menghasilkan lebih banyak uang, hidup dengan lebih bebas, lebih bahagia, sementara kamu bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan dirimu. Yang salah adalah frekuensi di mana kamu sedang bergetar sekarang. Dan hal itu memengaruhi segala hal dalam hidupmu, uangmu, hubunganmu, kesehatanmu, bahkan harga dirimu. Tapi hari ini, hanya dengan 3 langkah cepat, aku akan menunjukkan cara mengubah frekuensi itu. Dan saat itu terjadi, segalanya akan berubah. Perhatikan baik-baik hasil yang kamu dapatkan sekarang. Jangan alihkan pandangan. Amati berapa banyak uang yang masuk, tagihan yang menumpuk, hubungan yang mulai dingin, energi yang kamu rasakan saat bangun, jika kamu memang merasakan sesuatu. Sekarang jawab dengan jujur, apakah ini semua yang kamu yakini pantas kamu dapatkan? Karena jika iya, semuanya jelas. Kebenarannya adalah kamu hanya bisa menarik apa yang sejalan dengan frekuensi tempat kamu hidup. Tidak ada pengecualian. Kebanyakan orang ingin mengubah hidup, tapi mereka tetap bergetar seperti biasa. Mereka berpikir negatif, berbicara tentang kekurangan, mengeluh tentang pemerintah, kemacetan, inflasi, atasan. Tapi mereka tidak pernah berhenti sejenak untuk berpikir, bagaimana jika masalahnya adalah saluran mental tempat aku tersetel? Pernahkah kamu mencoba mendengarkan stasiun radio tanpa berada pada frekuensi yang tepat? Hanya terdengar suara mendesing. Lalu apa yang terjadi ketika kamu memutar tombol sampai menemukan frekuensi yang tepat? Musik terdengar jelas, tanpa gangguan. Hidup juga bekerja seperti itu. Hasil yang kamu inginkan sudah ada, tapi sedang diputar pada frekuensi lain. Kamu tidak akan mendengar kesuksesan jika kamu tersetel pada frekuensi frustrasi. Pada masa ketika aku menghasilkan sekitar 40 juta rupiah setahun dan berhutang sekitar 60 juta rupiah, aku hidup dalam ketakutan. Pikiran saya selalu dipenuhi oleh utang. Aku menghindari telepon, enggan keluar rumah, merasa malu. Dan yang paling aneh adalah, meskipun aku terjebak dalam lubang itu, aku tidak pernah terpikir bahwa aku bisa mengubah hasilku. Aku pikir itu adalah takdirku. Realitasku tetap tidak bisa berubah, tapi itu tidak benar. Dan realitasku juga bukan. Pernahkah kamu mendefinisikan dirimu berdasarkan hasil yang kamu dapatkan? Pernahkah kamu berkata pada dirimu sendiri, aku miskin, aku sial, tidak ada yang berjalan dengan baik untukku? Sebenarnya kamu bukan itu semua, tapi kamu hidup seolah-olah kamu adalah itu, karena itulah frekuensi yang kamu terima sebagai milikmu, dan setiap pikiran, setiap perasaan semakin menguatkan frekuensi itu. Baru ketika aku mengerti bahwa dunia luar adalah cerminan tepat dari dunia batinku, semuanya mulai berubah. Seorang pria menunjukkan hal itu padaku. Dia memintaku melihat hasil-hasilku, pendapatanku, kesehatanku, tingkat kebahagiaanku, dan bertanya, apakah ini yang ingin kamu terus miliki? Dan itu mengguncangkanku dalam-dalam. Bukan karena dia berteriak, tapi karena dia menunjukkan bahwa semua itu hanyalah cerminan frekuensi yang salah yang membuatku terjebak. Rasanya seperti tirai yang menutup mataku terangkat, dan aku mulai memahami bagaimana hidup bekerja dengan jelas. Frekuensi tempat kamu bergetar menentukan apa yang kamu tarik, dan satu-satunya cara mengubah hasil adalah dengan mengubah frekuensi itu. Sekarang mungkin kamu berpikir, tapi Bob, bagaimana aku tahu frekuensi tempat aku berada? Mudah, lihat hasilmu. Mereka tidak berbohong. Kamu bisa berkata ingin kaya, tapi jika kamu terus bergetar dengan rasa takut, keraguan dan rasa bersalah, kamu tersetel pada frekuensi kekurangan, dan kekurangan itu akan terus memanggilmu setiap hari. Sakit rasanya menyadari hal ini. Ya, tapi itu juga membebaskan. Karena jika hasil berasal dari frekuensi, dan frekuensi berasal dari apa yang kamu pikirkan dan rasakan, maka kamu bisa mengubah semuanya. Tidak masalah jika kamu tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu kotor, orang kaya tidak akan ke surga, hidup itu keras,
Ide-ide itu bukan hukum. Mereka hanya paradigma, program mental yang bisa diganti. Ada sebuah data yang menarik perhatianku suatu saat. Lebih dari 80% orang merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak mencoba untuk berubah. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Karena mereka telah diprogram untuk berpikir kecil, menerima apa adanya, bersyukur dengan sedikit. Dan ketika kamu hidup dalam keadaan itu, bahkan kesempatan yang muncul di depanmu pun terlewatkan tanpa kamu sadari. Kamu tidak melihatnya, karena kamu berada pada frekuensi yang salah. Saya mengalaminya sendiri. Saya baru mulai melihat peluang ketika saya mengubah apa yang terjadi di dalam diri saya. Sebelumnya, saya bisa saja tersandung peti harta karun penuh emas, namun tetap mengeluh tentang sakit di jari kaki saya. Segalanya berubah saat kamu berubah, dan itu dimulai dengan mengenali di mana kamu berada dengan jujur. Jadi, saya tanya, frekuensi apa yang kamu miliki hari ini? Apakah itu frekuensi ketakutan atau kepercayaan? Kekurangan atau kelimpahan? Rasa bersalah atau merasa pantas? Perhatikan ini baik-baik, karena jika kamu terus berpura-pura tidak tahu di mana kamu berada, kamu akan terus tersesat, dan hidup tidak menunggu mereka yang tidak bergerak. Semua yang kamu inginkan sudah ada. Ada dalam bentuk kemungkinan, menunggu kamu menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tepat. Dan inilah bagian yang paling sulit bagi kebanyakan orang, memahami bahwa hanya menginginkan tidak cukup. Kamu harus menjadi kompatibel dengan apa yang kamu inginkan. Kamu harus menjadi satu dengan itu. Ini seperti stasiun radio. Jika kamu satu angka di bawah, yang terdengar hanya suara bising. Satu angka di atas, juga suara bising. Tapi saat kamu tepat di frekuensi yang benar, musik terdengar jelas. Kesuksesan bekerja dengan cara yang sama. Apakah kamu ingin hubungan yang sehat, kehidupan keuangan yang tenang, tubuh yang penuh energi? Setiap hasil tersebut bergetar pada frekuensi tertentu. Dan pertanyaan yang harus kamu ajukan pada dirimu bukan bagaimana aku mendapatkan itu, tapi bagaimana aku menjadi itu. Karena begitulah cara kerjanya. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu adalah. Dan jika kamu menginginkan sesuatu yang belum kamu miliki, itu karena kamu belum menjadi kompatibel dengan itu. Orang sering tertipu berpikir bahwa mereka hanya perlu bekerja lebih keras, atau menunggu kesempatan, atau menunggu seseorang datang menyelamatkan mereka. Tapi mereka melihat ke arah yang salah. Apa yang kamu cari tidak ada di luar. Itu ada di dalam dirimu. Dan itu hanya muncul saat kamu mengubah keadaan batinmu. Saya ingat dengan jelas bagaimana prinsip ini mengubah hidup saya. Semua dimulai dengan sebuah kartu, sebuah potongan kertas sederhana di mana saya menulis sebuah kalimat, "Saya akan menghasilkan 25 juta rupiah." Bagi banyak orang, itu terdengar seperti fantasi. Bagi saya juga. Saya tidak benar-benar percaya itu. Tapi saya tetap melakukannya, karena seseorang yang tahu jauh lebih banyak dari saya berkata, "Bacalah kartu ini setiap hari, pagi hari, sebelum tidur. Setiap kali kamu ingat, pikirkan itu terus-menerus. Bayangkan bagaimana rasanya." Awalnya, itu terdengar konyol, tapi saya terus melakukannya. Saya membacanya, mengulanginya, membayangkannya. Dan sesuatu mulai terjadi. Saya mulai berubah dari dalam. Saya mulai berpikir seperti seseorang yang akan menghasilkan jumlah itu. Saya mulai bertindak seperti itu. Saya mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak saya perhatikan. Bukan karena peluang itu tidak ada sebelumnya, tapi karena frekuensi saya berbeda. Saya tersetel pada ketakutan, keraguan, dan utang, dan semua yang saya lihat adalah kekurangan lebih banyak lagi. Ketika saya mengubah perasaan saya, segala sesuatu di sekitar saya mulai berubah. Begitulah saya mendengar seseorang berkata bahwa pekerjaan mengepel lantai bisa menghasilkan uang yang baik. Sebelumnya, saya akan mengabaikan informasi itu. Tapi saat itu, pikiran saya terbuka, siap menerima. Saya berpikir, kenapa tidak mencoba? Dan saya mencoba. Saya meminjam 1 juta rupiah, meski tidak tahu bagaimana akan membayarnya dan membeli perlengkapan. Saya mulai membersihkan satu kantor, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Dan saat saya sadar, saya mengelola kontrak di beberapa kota
dan menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah per tahun. Semua dimulai dengan sebuah kartu. Semua dimulai dengan sebuah ide yang ditanam dengan konsistensi dan diberi makan setiap hari. Dan itulah yang harus kamu lakukan. Tidak ada gunanya hanya menginginkan sesuatu sekali lalu kembali mengeluh tentang hidup. Tidak ada gunanya bermimpi menghasilkan lebih banyak uang jika pikiranmu masih bergetar pada "saya tidak punya". Itu sulit, itu mustahil. Karena selama kamu berpikir begitu, kamu akan tetap jauh dari apa yang kamu inginkan. Itulah sebabnya saya menantangmu sekarang. Selama 3 hari ke depan, tuliskan dengan jelas apa yang kamu inginkan pada selembar kertas. Jadilah spesifik. Jika itu uang, tulis jumlahnya. Jika itu kesehatan, jelaskan bagaimana kamu ingin merasa. Jika itu kebebasan, rincikan apa artinya itu untukmu. Lalu setiap hari saat bangun tidur dan sebelum tidur, bacalah kertas itu dengan suara lantang. Bayangkan itu sudah nyata. Rasakan seolah-olah kamu sudah menjalani itu. Kamu mungkin menganggap ini terlalu sederhana, tapi justru karena sederhana, ini berhasil. Alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Jika kamu mengulang sesuatu dengan cukup perasaan, dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Dan begitu dia menerimanya, dia mulai mengubah realitasnya agar sesuai dengan gambaran baru di dalam dirinya. Ini bukanlah gagasan baru. Nikola Tesla pernah berkata, "Jika kamu ingin memahami alam semesta, pikirkanlah dalam istilah energi, frekuensi, dan getaran. Segala sesuatu bergetar, segala sesuatu bergerak. Kamu juga demikian." Masalahnya adalah kebanyakan orang bergetar secara otomatis, dipengaruhi oleh ketakutan, rasa bersalah, dan kenangan masa lalu. Lalu mereka ingin mengubah hasil tanpa mengubah frekuensi. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus melihat dirimu sebagai seseorang yang pantas, mampu, dan layak mendapatkan apa yang diinginkan. Kamu harus bertindak seolah-olah kamu sudah memilikinya. Awalnya hal itu akan terasa palsu. Itu wajar. Semua perubahan dimulai dengan ketidaknyamanan. Tetapi jika kamu terus berusaha, walaupun tanpa hasil langsung, kamu akan melihat hal-hal kecil mulai bergerak. Kamu bertemu seseorang yang menunjukkan jalan. Sebuah ide muncul entah dari mana. Sebuah undangan datang. Sumber daya yang tampak mustahil tiba-tiba muncul. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi. Jika kamu menyelaraskan diri dengan apa yang kamu inginkan, alam semesta mulai merespon. Jangan kira ini mistisisme murahan. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa pengamat memengaruhi hasilnya, bahwa niat membentuk materi, dan niat dimulai dari sebuah pikiran. Sebuah pikiran yang diulang begitu kuat hingga menjadi bagian dari dirimu. Jadi berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa frekuensi dari keinginanku? Apakah aku bergetar sejalan dengannya atau justru menolaknya dengan ketakutan dan keraguan? Karena kenyataannya adalah, kamu tidak perlu mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu menjadi kompatibel. Lalu, itu datang padamu, tanpa usaha, tanpa perjuangan, seperti emas yang melayang di udara. Dan ketika itu terjadi, kamu menyadari bahwa hidup tidak pernah tentang berlari mengejar sesuatu. Selalu tentang menyelaraskan diri. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kamu terus mengulangi perilaku yang sama, meskipun tahu bahwa itu tidak membawamu kemanapun? Pernahkah kamu menangkap dirimu berkata, "Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku tidak bisa melakukannya"? Hal ini terjadi pada jauh lebih banyak orang daripada yang kamu kira. Alasannya terletak pada sesuatu yang hampir tidak diketahui siapapun, tapi mengendalikan hampir segalanya, paradigma. Paradigma adalah kumpulan keyakinan, kebiasaan, dan gagasan tetap yang hidup dalam alam bawah sadarmu. Ia mengarahkan hidupmu, pilihanmu, keputusanmu, bahkan ketika kamu merasa mengendalikan semuanya. Dan bagian yang paling kejam adalah kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dikendalikan. Mereka kira mereka memilih, tapi sebenarnya mereka hanya mengulangi pola yang diprogram sejak masa kecil oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal yang sama terjadi padaku. Saat aku masih muda, aku tidak tahu apa itu paradigma. Maka hidupku adalah rangkaian pilihan otomatis, hampir selalu buruk. Aku lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa arah, tanpa ambisi,
Hidup seolah menjalani hukuman yang aku sendiri tidak mengerti. Hingga suatu hari seorang pria menunjukkan selembar kertas padaku. Dia menggambar huruf R dan berkata, R ini mewakili hasil-hasilmu. Lalu dia menulis di sampingnya, K, S, K, kebahagiaan, sehat, dan kaya. Dia bertanya padaku, apakah kamu punya ini? Jawabanku tidak. Aku tidak punya satu pun dari ketiganya. Lalu dia menatapku dan berkata, jika kamu tidak mengubah apa yang ada di dalam, tidak ada yang akan berubah di luar. Itu seperti petir yang menyambarku. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa hasil-hasilku bukanlah masalahnya. Mereka hanyalah gejala. Masalah sebenarnya ada pada program yang berjalan di dalam diriku. Paradigma. Dan aku bahkan tidak tahu apa itu. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang sangat pintar, penuh pengetahuan, tapi menjalani hidup yang menyedihkan. Atau seseorang dengan gelar demi gelar, tapi selalu berhutang dan frustrasi. Itu terjadi karena pengetahuan tidak mengubah hasil. Pengetahuan tinggal di pikiran sadar. Yang mengubah hasil adalah alam bawah sadar. Apa yang diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan. Dan jika itu tidak diubah, seseorang bisa belajar bertahun-tahun tapi tetap bertindak sama. Pikirkan ini. Berapa kali kamu memutuskan untuk diet, tapi pada hari ketiga sudah makan apa yang kamu janjikan untuk dihindari? Berapa kali kamu berjanji untuk menabung, tapi seminggu kemudian berhutang lagi? Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Itu paradigma menarikmu kembali ke yang sudah dikenal, ke zona nyaman. Meskipun zona nyaman itu tidak tertahankan. Dan lihat, ini bukan kurangnya kemauan, bukan kemalasan. Ini adalah pemrograman. Kamu mencoba menjalani kehidupan baru dengan perangkat lunak lama. Dan alam bawah sadar jauh lebih kuat daripada pikiran sadar. Ia menjalankan apa yang sudah terpasang tanpa mempertanyakan. Itulah sebabnya mengubah kebiasaan terasa sangat sulit. Karena kamu berusaha berenang melawan arus kuat yang telah terbentuk sepanjang hidupmu. Sekarang jika kamu berpikir, lalu tidak ada harapan, aku katakan, ada. Tapi langkah pertama adalah menyadarinya, berhenti melawan gejala dan langsung ke akar masalah. Kamu perlu memprogram ulang alam bawah sadarmu. Dan itu membutuhkan pengulangan, emosi, dan fokus. Aku memulai perubahan ini dengan praktik sederhana. Setiap hari mengulang gambaran tentang siapa yang ingin aku jadi. Bahkan saat tidak percaya, bahkan saat menganggapnya omong kosong. Perlahan gambaran itu mulai menembus alam bawah sadarku, menggantikan keyakinan lama. Seiring waktu, perilaku mulai berubah, dan sebagai konsekuensinya, hasil pun ikut berubah. Tapi, itu tidak terjadi secara otomatis. Paradigma itu melawan. Ia selalu melawan. Ia akan mencoba meyakinkanmu bahwa itu tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Itu hanya hal bagi orang yang berkhayal. Ia akan menggunakan logikamu, ingatanmu, pengalaman masa lalumu untuk mempertahankanmu di tempat yang sama. Dan disinilah kamu harus lebih kuat. Disinilah kamu harus bertahan. Karena jika kamu tidak mengubah program itu, kamu akan menjalani hari-hari yang sama sepanjang hidupmu. Kebanyakan orang tidak benar-benar hidup, mereka hanya mengulang. Dan mereka menganggap itu normal. Mereka pikir memang begitu adanya. Tapi itu salah. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk bertahan hidup. Kamu datang untuk tumbuh, untuk mencipta, untuk berkembang, dan kamu hanya akan berhasil jika benar-benar memutuskan untuk mengubah paradigma yang menahanmu. Jadi, pertanyaannya, apakah kamu siap? Apakah kamu siap menghadapi ketidaknyamanan sementara dari perubahan mendalam untuk akhirnya menjalani kehidupan yang kamu inginkan? Atau kamu akan terus terjebak dalam siklus pengulangan yang tidak pernah membawamu ke tempat yang kamu inginkan? Hanya kamu yang bisa memutuskan. Tapi ketahuilah, yang menahanmu bukanlah kekurangan kemampuan, kecerdasan atau keberuntungan. Itu adalah paradigma. Dan kabar baiknya, paradigma itu bisa ditulis ulang, asalkan kamu bersedia menulis cerita baru, frekuensi baru, identitas baru. Kamu bukan tubuh yang kamu lihat di cermin. Kamu bukan nama yang diberikan kepadamu, bukan juga kisah-kisah yang diceritakan tentang siapa kamu atau siapa seharusnya kamu jadi.
kamu adalah energi, sebuah medan getaran yang terus bergerak. Dan energi itu memiliki bentuk, kekuatan, dan arah. Masalahnya, kebanyakan orang hidup benar-benar terputus dari kebenaran ini. Mereka percaya mereka hanyalah materi, daging, tulang, nomor identitas, dan karena itu mereka hidup terbatas, frustrasi, terjebak dalam versi kecil dari diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa kita terbuat dari atom, dan atom-atom itu bukan benda padat, mereka ruang kosong yang diisi partikel yang bergetar. Ketika kamu melihat tanganmu, itu tampak padat, tapi sebenarnya itu adalah medan getaran yang dipadatkan pada frekuensi yang bisa ditangkap matamu. Dan yang paling menarik, atom-atom itu terus-menerus diperbarui, selalu bertukar energi dengan lingkungan. Artinya, kamu adalah sistem terbuka, bukan tertutup. Kamu selalu membentuk diri, selalu menciptakan ulang diri. Tapi menciptakan ulang berdasarkan apa? Berdasarkan gambaran yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Jika gambaran yang kamu bawa adalah kekurangan, rasa bersalah, keterbatasan, maka itulah persis getaran yang kamu pancarkan. Dan itulah yang kamu tarik kembali. Alam semesta tidak merespons apa yang kamu katakan ingin kamu miliki. Ia merespons siapa kamu sebenarnya. Ia merespons getaranmu. Itulah sebabnya begitu banyak orang berbicara tentang kelimpahan, tapi hidup dalam kekurangan. Karena mereka bergetar seperti orang yang ragu, takut, tidak merasa pantas, dan alam semesta merespons, baiklah, ini lebih banyak dari apa yang kamu rasakan. Tapi ketika kamu mengubah getaranmu, semuanya berubah, dan untuk itu, kamu perlu memahami kekuatan pikiran. Pikiranmu tidak hanya ada di dalam kepalamu, ia ada di seluruh medanmu. Ia adalah alat kreatif yang terhubung langsung ke sumber energi yang menopang segala sesuatu yang ada. Dan ketika kamu memahami cara mengarahkan kekuatan itu, kamu mulai secara sadar menciptakan realitasmu. Ada sebuah kalimat dari Ralph Waldo Emerson yang mengatakan, lakukanlah hal itu maka kamu akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kedengarannya seperti paradoks, tapi itu adalah kebenaran yang mendalam. Kamu tidak mendapatkan kekuatan sebelum bertindak. Kekuatan datang ketika kamu memutuskan untuk bertindak. Dan keputusan itu harus dibuat dengan jelas, tegas, dan hadir sepenuhnya. Saat Anda memutuskan sesuatu dengan seluruh jiwa Anda memasuki frekuensi realitas itu. Dan ketika Anda berada pada frekuensi yang tepat, realitas itu mulai tertarik kepada Anda. Begitulah saya mengubah hidup saya. Bukan karena keberuntungan, bukan karena takdir. Itu adalah keputusan, itu adalah fokus, itu adalah sinkronisasi. Saya memutuskan untuk hidup dengan tujuan, membantu orang lain mengakses kekuatan yang sama. Dan hingga hari ini, setelah puluhan tahun, saya tetap teguh di jalan ini. Bukan karena mudah, tetapi karena nyata. Saya melihatnya terjadi setiap hari. Pada diri saya, pada murid-murid saya, pada orang-orang biasa yang hanya mengubah cara mereka melihat diri sendiri. Sebagian besar hidup seperti pemeran pendukung dalam cerita mereka sendiri. Mereka menjalani hari-hari seolah-olah terbius. Bangun, bekerja, membayar tagihan, tidur, dan mengulanginya. Menunggu sesuatu berubah di luar sana. Tapi tidak ada yang berubah di luar sampai ada yang berubah di dalam. Anda tidak diciptakan untuk menjadi pemeran pembantu. Anda adalah pemeran utama, sutradara, penulis naskah. Dan satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari hidup yang Anda inginkan adalah frekuensi yang Anda getarkan. Untuk mengubah frekuensi itu, Anda harus berhenti hanya melihat apa yang mata Anda tunjukkan. Karena mata hanya menampilkan apa yang sudah tercipta. Mereka tidak menunjukkan apa yang bisa diciptakan. Untuk itu, Anda perlu menggunakan jenis penglihatan lain, imajinasi, intuisi, persepsi. Itulah kemampuan tingkat tinggi Anda. Dan jika Anda tidak menggunakannya, Anda membuang sumber daya paling kuat yang Anda miliki. Sebagian besar orang dilatih hidup melalui indera, melihat, mendengar, menyentuh. Tapi indera itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ada. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencipta. Yang mencipta adalah pikiran, gambaran yang Anda pertahankan di dalam diri Anda. Dan gambaran itu harus dibina dengan niat, konsistensi, dan emosi. Anda harus membayangkan bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan damai,
Bagaimana rasanya masuk ke mobil baru Anda? Bagaimana rasanya melihat saldo rekening bank Anda dan melihat jumlah yang Anda impikan? Tapi bukan hanya membayangkan, sekadar membayangkan. Bayangkan sambil merasakan, percaya, bersyukur, seolah-olah itu sudah nyata. Karena secara energi, itu memang sudah nyata. Einstein berkata bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Dan dia tahu apa yang dia katakan. Karena imajinasi menanam benih realitas baru. Ia yang memecah pola, yang mengubah getaran, yang menggerakkan Anda dari tempat Anda berada ke tempat yang Anda inginkan. Dan jika masih sulit percaya, saya bertanya, berapa kali Anda merasakan sesuatu akan terjadi sebelum Anda melihatnya? Berapa kali tubuh Anda bereaksi terhadap sebuah pikiran seolah itu nyata? Ketakutan, kenangan, keinginan? Itu adalah bukti bahwa pikiran tidak membedakan antara nyata dan imajinasi. Jadi mengapa terus memberi makan ketakutan, trauma, dan pikiran kekurangan jika Anda bisa menggunakan mekanisme yang sama untuk menciptakan sukacita, kelimpahan, dan kepercayaan? Anda tidak perlu menunggu semuanya berubah. Anda bisa berubah sekarang. Bukan saat mendapatkan pekerjaan, bukan saat membayar semua utang, bukan saat seseorang memberi persetujuan. Sekarang, di sini, dengan apa adanya Anda. Karena begitulah siklus dimulai, perubahan internal menghasilkan getaran yang berbeda, yang menarik keadaan baru, yang mengkonfirmasi identitas baru itu. Dan siklus itu berulang. Hanya saja sekarang demi keuntungan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Selalu memilikinya. Hanya saja Anda tidak tahu cara menggunakannya. Tapi sekarang Anda tahu. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap melihat diri saya dengan cara yang berbeda? Apakah saya mau berhenti menunggu izin dunia untuk menjadi siapa saya sebenarnya? Karena jika ya, alam semesta akan merespon, bukan dengan sihir, tapi dengan frekuensi, dengan kesejajaran, dengan kebenaran, karena semua yang Anda inginkan sudah menunggu Anda. Tinggal Anda memutuskan untuk bergetar bersamanya. Hal paling penting dari semua yang Anda dengar sejauh ini sederhana, tapi kuat. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan siapa Anda sekarang adalah hasil langsung dari frekuensi yang Anda sinkronkan. Ketika Anda mengubah frekuensi itu, semuanya berubah. Hasil Anda, hubungan Anda, penghasilan Anda, hidup Anda. Tidak peduli bagaimana keadaan hari ini, itu hanyalah cerminan dari keadaan batin Anda sampai saat ini. Dan mulai sekarang, Anda bisa memutuskan untuk mengubah semuanya. Pilihan ada di tangan Anda. Dan jika Anda sampai sejauh ini, itu berarti Anda sudah memulai proses ini. Jadi teruskan. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawa Anda lebih jauh lagi. Anda akan naik satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Dan yang terindah adalah, cukup dengan satu langkah pada satu waktu, satu penyesuaian atau satu keputusan, dan Anda menjadi 1% lebih baik dari yang Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya sampai di sini. Saya menunggu Anda di video berikutnya.